Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Wulandari. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah dasar-dasar pendidikan, yaitu tentang hakikat manusia dalam perspektif Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hakikat manusia. Hakikat manusia adalah seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia dan makna eksistensi manusia di dunia. Hakikat manusia berkenangan dengan prinsip adanya atau prinsip nature manusia. Dengan kata lain, pengertian hakikat manusia adalah seperangkat gagasan tentang sesuatu yang olehnya memiliki karakteristik khas yang memiliki suatu martabat khusus. Tujuan hakikat manusia: 1. Penciptaan manusia adalah agar manusia beribadah kepada Allah Tuhan Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Yang kedua, manusia diciptakan sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Yang ketiga, manusia diciptakan untuk membentuk masyarakat yang saling mengenal, hormat menghormati, dan tolong menolong antara satu dengan yang lain. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Fungsi hakikat manusia: 1. Menjadi abdi Allah. 2. Khalifah Allah sebenarnya adalah perwakilan Allah untuk berbuat misi yang Allah tentukan. Yang ketiga, menjadi saksi Allah sebelum lahir di dunia. Peran hakikat manusia: 1. Menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya. 2. Mengupaya terpenuhnya hak-hak dasarnya sebagai manusia. 3. Merealisasikan segenap potensi diri, baik sisi jasmani maupun rohani. Yang keempat, memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan hidupnya. Pandangan ilmuwan barat tentang hakikat manusia. 1. Filsuf Plato. Menurutnya, manusia terdiri dari jiwa tubuh, 2 elemen, memiliki esensi dan karakteristik. Yang kedua, filsuf Aristoteles. Manusia adalah animal rational karena perkembangan yang terjadi di manusia. Yang ketiga, filsuf Thomas Aquinas. Pada mulanya, manusia mempunyai hidup kodrati yang sempurna dan diberi rahmat oleh Tuhan. Perspektif Al-Quran tentang hakikat manusia. A. Manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang B. Manusia sebagai Al-Nas. Manusia sebagai Al-Nas disebut juga dengan Al-Nas. Konsep Al-Nas ini cenderung mengacu pada status manusia dan kaitannya dengan lingkungan masyarakat di sekitarnya. Berdasarkan fitrahnya, manusia memang makhluk sosial. Dalam pasangan seperti yang hidup manusia membutuhkan pasangan, dan memang ciptaan berpasang-pasangan seperti dijelaskan dalam surat An-Nisa. Yang C. Hakikat manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Yang D. Manusia sebagai Bani Adam.
Sebutan manusia sebagai Bani Adam merujuk kepada sebagai keterangan dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa manusia adalah keturunan Adam dan bukan berasal dari hasil evolusi dari makhluk lain seperti yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Yang manusia sebagai Al-Insan. Manusia disebut Al-Insan dalam Al-Quran mengacu pada potensi yang diberikan Tuhan kepadanya. Potensi antara lain adalah kemampuan berbicara, kemampuan menguasai ilmu pengetahuan melalui proses tertentu, dan lain-lain. Yang manusia sebagai makhluk biologis atau al-bashar. Al-bashar, Hasan Langgulung mengatakan bahwa makhluk biologis manusia terdiri atas unsur materi sehingga memiliki bentuk fisik berupa tubuh kasar atau ragawi. Aspek kepribadian manusia. 1. Ekstraversion. Ekstrovert ditandai oleh hubungan keterlibatan dengan di dunia luar. Yang kedua, neurotik. Neurotisme merujuk kepada kecenderungan untuk mengalami perasaan negatif, khusus seperti gelisah, marah, ataupun depresi. Yang ketiga, agrabilis. Agrabilis mencerminkan perbedaan individu dalam kepedulian, kerjasama, dan keserasan sosial. Yang keempat, openness to exposure, menjelaskan dimensi gaya kognitif yang membedakan imajinatif, orang kreatif, sederhana, dan orang-orang konvensional. Yang kelima, conscientiousness. Conscientiousness adalah cara di mana mengatur suatu dorongan. Faktor pembentuk kepribadian manusia. 1. Keturunan. 2. Lingkungan fisik. 3. Kebudayaan. 4. Pengalaman kelompok. 5. Pengalaman unik. Demikianlah hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.